Oke, saya bantu dari sini. Sudah ada Bang di layar Abang itu permintaan untuk menyalakan kamera. Ada kalimat atau kata simpan begitu, itu bisa Bang pencet. Kenapa di layar? Gimana? Oke, atau Bang Juda belajar dulu ya, belajar cara menyalakan kamera dulu ya, nanti naik lagi ya. Teman-teman sekalian ya, saya rasa kalau followers teman-teman itu udah 1000, ya saya rasa teman-teman udah ngerti lah cara menyalakan kamera. Kalau followers teman-teman baru 200 begitu ya, saya bisa maklum. Kalau udah 1000 artinya teman-teman udah sering main TikTok. Seperti itu. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Ardevan. Oke, Ardevan. Kalau dari Ardevan ini, dari foto profilnya nampak-nampaknya dia muslim ya teman-teman ya. Ya, selamat malam saudara Ardevan. Malam. Oke. Bang Ardevan, kalau dari profil Anda nampaknya seorang muslim nih, bener ya? Betul-betul. Oke. Apa itu ininya? Tulisannya nampaknya alif lam mim ya? Enggak lah. Apa itu tulisannya? Nama itu. Oh, nama. Saya pikir alif lam mim. Oke, silakan. Apa yang Anda utarakan? Silakan Ardevan. Oke, aku dulu. Coba kita ayat Ar-Rahman ayat 4. Udah nggak usah kamu buka biar aku ngartikannya. Yang mengajarkan pandai berpikir. Kamu tahu maksudnya? Gimana? Suara saya balik nih soalnya. Suara saya balik lagi. Anda pakai perangkat apa di sana? Nggak ada. Oke, ya silakan. Sekarang udah hilang, silakan. Tadi membalik, menggema suara saya. Silakan. Apa tadi yang Anda katakan? Surah Ar-Rahman ayat 4 itu tertulis pengertiannya yang mengajarkan pandai berbicara. Tahu kamu maksudnya? Apa maksudnya? Kamu nggak tahu apa maksudnya? Oke, aku artikan ya. Dia menulis sebuah bahasa, yaitu bahasa Barat, atau kita ambil sampel satu bahasa Inggris, itu bahasa goblok dibilang. Silakan kamu jawab. Kamu bantah. Dek, apa dek? Pulpen. Sebentar, ini kamu ngomong apa sih ini nih? Coba bagusin dulu perangkatmu. Kalau kamu bicara, saya bicara, menggema loh jadinya loh. Maksudnya gimana? Bahasa Inggris, bahasa apa sih yang kamu ngomong apa sih? Baru pertama loh ini udah kayak bikin stres begini. Coba yang benar dulu ngomong gimana maksudnya? Al-Quran ini mengatakan kalau bahasa Inggris itu bahasa azam, yang lain ditulis, lain yang diutarakan, atau dia ditanda kurungkan bahasa goblok. Seperti itu. Kamu bisa bahasa Inggris? Biar kita tes. Dek, ambil pulpen dek. Bisa bahasa Inggris biar kita tes. Maksudnya gimana? Bisa. Anda ini ngomong apa sih? Anda ngomong apa? Saya nggak ngerti Anda ngomong apa. Ini apa yang Anda maksud itu apa? Kamu nggak ngerti, kamu makanya kalau orang Kristen sama orang Islam nggak nyambung dia. Ini bahasa Inggris ini, dia ini bilang bahasa, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi kalau bahasa di sini, kok bahasa Inggris kau bilang? Kau bilang tadi bahasa Inggris. Sekarang tadi surah Ar-Rahman ayat 4 ini goblok.
Dia bilang kayak gitu pengertiannya. Tidak ada bunyinya seperti itu. Dia bilang bahwasanya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Iya, itu benar di ayat itu. Di ayat Terus kenapa kau Ar-Rahman bilang dalam ayat bahasa 4, Inggrisnya? dia bilang Terus kenapa kamu bilang pakai bahasa Inggris? Itu pengertian dari ayat Ar-Rahman ayat 4 itu. Bukan begitu bahasa Inggris pengertiannya. Salah. Kamu ngarang bebas kalau pengertiannya seperti itu. Tunjukkan pengertian ayat apa Ar-Rahman itu mau. Bukan begitu pengertiannya. Salah kamu. Oh, gimana? Nah, kamu dengar ini ya. Yusuf bahasa Inggrisnya apa? Yusuf bahasa Inggrisnya. Nah, kalau orang Bukan Yusuf bahasa Inggrisnya, itu bukan bahasa Inggrisnya. Kata Yusuf atau Yusuf diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi Joseph. Musa, Moses, betul kan? Sulaiman, Ya. Salomo, betul kan? Ya. Orangnya nggak ada di Apa? kata satu. Yang kedua, ini utang mereka ini bertumpuk semua, banyak utang mereka ini. Musa, Isa, Yusuf, Sulaiman, Ibrahim, utangnya bertumpuk semuanya. Utang apa? Baik, karena kalau para nabi yang udah diganti, berarti kan punya salah gitu. Kamu Satu ngomong apa kayak- pohon kelapa sana? Kamu ngomong apa pohon kelapa? Pohon kelapa sana ngomong. Ngomong, kalian ngerti nggak dia ngomong apa tadi? Heran. Sungguh nekat yang nyata. Ya guys, tap layar dulu lah ya. Tap layar dulu, tap layar ya teman-teman ya. Tap layar. Kita udah berusaha mau dengerin dia ini mau menyampaikan apa gitu. Ternyata yang disampaikan itu nggak jelas. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ayu. Saudari Ayu. Mana tadi Ayu? Oke, si Ayu nampaknya sudah turun. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ula, kameramen. Oke, Ula. Ya, selamat malam saudara Ula, kameramen. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo, Bang. Ya, Assalamualaikum. halo. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Abang kalau bisa cari tempat yang bagus dulu Bang, biar kelihatan Bang wajah Abang di mana begitu. Pakai baju dulu, Pak, sebentar. Ya, silakan. Halo, Bang. Ya, Mau bertanya, halo Bang. Silakan. Abang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang. Muslim, Apa Bang. apa pertanyaan Anda? Itu kenapa panggil Bapak itu siapa? Yesus. Anak Bapak. Kenapa panggilan Bapak itu Yesus? Siapa anak Bapak? Bang, bikin kalimat yang bagus dulu, Bang. Kenapa sih kalian ini kok Ini, begini Bang, kan semua sering ada? kemarin Bang mau naik, Bang. Yesus itu kan tidak punya bapak, tapi dia diciptakan. Ada kata Allah dalam Alkitab, Bang. Allah itu adanya cuma di dalam agama Anda. Tapi begini, kenapa dibilang panggil bapak? Emang bapaknya? Kenapa dibilang panggil Bapak? Kenapa dibilang panggil Bapak Yesus, emang? kenapa? Yesus, kalian ini ada apa sih kalian ini? Gini loh, kalau buat pertanyaan tuh begini, kenapa Yesus memanggil Elohim sebagai Bapak? Gitu maksud pertanyaan Anda? Ya.
Bikin pertanyaan yang bagus aja nggak bisa. Baik, pertanyaan yang bagus. Begini Bang, ketika Yesus memanggil Elohim sebagai Bapa, itu bukan berarti Elohim itu punya istri, ya. Lalu dia kawin dengan istrinya lalu lahirlah Yesus, bukan seperti itu. Bapa, panggilan Bapa itu bukan hanya Yesus saja yang memanggil Bapa. Kami pun juga memanggil Bapa. Dalam doa diajarkan oleh Tuhan Yesus, jikalau engkau berdoa katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, panggilan Bapa itu menunjukkan suatu relasi atau hubungan, begitu. Saya kasih contoh. Anda punya anak? Belum, sementara proses. Oke. Nah, ketika nanti Anda punya anak, secara naluriah ya, Anda akan mengasihi anak Anda nggak? Ya, ngasih lah. Ya, mengasihi, mencintai anak Anda rawat dan lain sebagainya. Nah, hubungan kita dengan dia pun ya, dengan Tuhan Elohim itu juga seperti itu, seperti hubungan antara anak dengan bapa, seperti itu. Di mana dia mengasihi kita, begitu. Di mana kita ini punya relasi yang dekat seperti itu, seperti anak dengan bapa, seperti itu. Tapi kan bedanya itu bedakan itu Bapak yang bikin, yang tidak bikin, bedakan itu yang bikin dengan ciptaan. Bedakan Bapak yang bikin. Maksudnya gimana? Kamu sehari-hari pakai bahasa apa di rumah coba? Biasa. Kamu asalmu dari mana? Sebentar, saya tanya, asalmu dari mana? Dari Sulawesi bang, Sorry, Sulawesi mana? Sulawesi Barat. Kamu biasa pakai bahasa Indonesia nggak sehari-hari di rumah? Enggak, udah pernah. Kau belajar bahasa Indonesia dulu ya. Kau belajar bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau kau udah belajar bahasa Indonesia baru kesini lagi. Ngomongnya itu nggak ngerti saya dia ngomong apa. Kenapa Yesus itu yang Bapa itu kenapa panggil? Apa sih? Heran ngomong apa? Susah ya. Takutnya nanti kita terus-terusin pun ngobrol sama dia nggak nyambung. Bahasa Indonesia aja dia nggak bisa. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada coba teman-teman ya, saya pengen itu yang naik itu yang berkompeten lah ya. Jangan orang-orang seperti tadi, yuk. Yang berilmu lah ya. Udah bosen saya loh ngobrol sama orang yang kayak tadi. Ya, yuk. Bukan menghina, enggak. Saya tidak menghina gitu. Karena memang membikin bingung bahasanya itu. Ya, Ari TikTok silakan Bang.